ke kamar, ke tempat tidur mereka itu sambil ngobrol biar suasananya nggak sepi-sepi kali. Nah pas baru mau masuk kamar, kan dari kamar mandi itu mau ke kamar kan ada pintu tuh ya kan. Pas mau masuk kamar, Malika tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak ke arah tempat tidur dia, badannya tiba-tiba nge-freeze di tempat kayak shock gitu. Nah si Manda kawannya Malika langsung ngapa Malika, lihat apa gitu. Dia udah macam ngos-ngosan gitu, dia berusaha untuk ngatur napasnya. Barulah beberapa saat setelahnya Malika noleh ke Manda, Pak, barusan aku lihat tuyul, dia lagi jongkok di dekat kasur aku, tapi dia udah pergi sekarang. Hah? Tuyul? Serius kau? Iya betulan. Masih ada nggak dia? Udah nggak ada. Udah. Oke. Aman sekarang, dia udah gak ada dekat kamar ini. Masuklah yuk kita istirahat gitu. Nah waktu Malika ngomong kayak ini, Manda sama Bella yang masih was-was. Mereka jalan pelan-pelan menuju ke tempat tidur. Mata mereka terlihat menyapu setiap sudut ruangan ini untuk memastikan kamar mereka betul-betul aman. Kan yang dicek lagi, betul gak nih, aman gak nih gitu. Sementara Malika udah jauh lebih tenang tuh. Dia juga sebenarnya gak begitu takut. Dia kan memang lumayan bisa nengok-nengok kayak gitu kan. Cuman dia kaget aja. Gara-gara dia udah lama kali gak ngeliat sosok-sosok kayak gitu. Cuman di kamar dia pula lagi ya kan. Nah setelah di tempat tidur masing-masing, Bella kawannya nyeletuk, Nabila mana weh? Katanya. Oh iya ya, tadi kan dia ikut ke kamar mandi sama kita. Apa dia udah beres duluan ya, terus dia main ke kamar sebelah? Gak mungkin lah. Orang tadi dia bilang mau langsung tidur kok. Dan gak mungkin juga dia berani ke kamar sebelah sendirian kalau gak ditemenin sama kita. Orang kemana-mana kita berempat. Nah terus mana dia sekarang? Memang gak ada Wak Nabila, tiba-tiba gak ada dekat kamar itu. Nah pas mereka lagi sibuk nyariin Nabila ini, tiba-tiba ada suara teriakan Wak dari arah koridor kamar mandi belakang mereka itu. Nah gak lama setelahnya pintu koridor itu kebuka, Nabila muncul tuh dari balik pintu itu. Ternyata si Nabila masih di belakang. Cuma napasnya ada ngos-ngosan Wak. Dia langsung kunci pintu kamar itu, loncat langsung ke atas kasur. Badannya udah gemeteran itu katanya. Paniklah mereka bertiga. Baru aja si Malika nengok tuyul, sekarang giliran sih Nabila yang loncat ke tempat tidur dengan wajah pucat takut gemeteran. Macam mana kok makin panik mereka? Mereka langsung nyamperin Nabila tuh, tapi nggak langsung ditanya. Mereka usap lah itu pundaknya Nabila sambil pelan-pelan membacakan doa gitu. Macam udah sama-sama tahu lah kan Wak. Barulah setelah Nabila tenang, Manda nanya, ngapa Bil? Kok nengok apa di kamar mandi? Kata si Manda. Nabila yang masih kelihatan was-was ini Wak, langsung deh dia langsung ngecek keadaan sekitar tuh loh. Barulah setelah dia ngerasa aman, dia mulai cerita. Jadi Wak, menurut pengakuan si Nabila ini, waktu dia kan lagi cuci muka sama kawan-kawannya kan. Habis itu kawan-kawannya masuk duluan ke kamar. Cuman kawannya nggak ngeh kalau Nabila masih di situ. Waktu dia lagi bercermin di area wastafel kamar mandi itu, dari pantulan cermin itu Nabila nengok kalau pintu dekat koridor itu, pintu yang tersambung ke kamarnya, kebuka tiba-tiba. Tapi pas ditengok langsung sama si Nabila, Wak, pintu tuh cuma kebuka dikit aja. Gitu. Karena nggak yakin, dia nengok lagi ke cermin, ya kan? Dan waktu dia nengok ke cermin yang kedua kali ini, Wak, Nabila nggak cuma lihat pintunya masih kebuka aja, tapi dia juga melihat ada banyak kali orang yang masuk ke kamarnya. Jadi cermin wastafel ini Wak ngadep ke dua pintu. Pintu yang menuju ke kamar sama pintu depan. Yang Nabila tengok, udahlah pintu koridor ini kebuka, pintu depan itu dimasukin banyak orang. Awalnya Nabila pikir ini mungkin kawan-kawan dari kamar sebelah mau masuk ke kamar dia ya kan. Tapi pas dia nengok langsung lagi ke arah pintu, Wak, dia nggak nengok siapa-siapa. Selain tiga kawannya memang lagi tegak di situ, si Malika, Manda sama si Bella. Itulah waktu si Malika nengok tuyul tuh, tapi dia nggak ngeh. Oh di situ badan Nabila gemeter. Siapa yang tadi masuk? Banyak kali yang dia tengok. Dia buru-buru selesaiin cuci muka ya kan. Tapi pas dia lagi bersihin muka terus dia nengok lagi ke cermin, Wak. Disitulah dia lihat makin banyak lagi orang yang masuk ke kamarnya. Orang, Wak, orang. Cuma muka orang itu pucat semua. Itulah kenapa dia langsung teriak lari masuk ke kamar ketakutan. Dia nengok ada orang banyak masuk gitu loh. Nah waktu dengar cerita Nabila tadi, suasana kamar itu makin gak enak lagi, Wak. Nah si Manda ini ngerasa waktu dengar si Nabila itu cerita, dia ngerasa macam banyak gitu orang yang ngamatin dia dari dalam kamar tuh, Wak. Entah apa itu, dia ngerasanya gitu. Tapi yang jelas Manda udah langsung merinding. Badannya tiba-tiba kayak dingin gitu, macam gak enak gitu lah badannya. Di situ Manda langsung naik ke tempat tidur dia, karena dia langsung ngerasa badannya nggak enak. Naiklah dia ke atas kasur ya kan, ditinggalannya tiga kawannya ini. Dan nggak lama setelah dia ngerebahin badannya untuk atur napas dan untuk menenangkan diri dan untuk tidur ini, Wak, tiba-tiba Manda sesak napas, dan makin lama napasnya makin pendek gitu loh, Wak. Dia ngerasa dadanya itu macam ditekan sama benda berat gitu. Wah, di situ tiga kawannya panik, makin panik lagi. Malika berusaha nenangin Manda, dia naik ke atas, sementara Bella sama Nabila teriak-teriak minta tolong itu keluar. Nah nggak lama setelahnya kawan-kawan dari beberapa kamar ini mulai tuh berdatangan ke kamarnya si Nabila ini, Wak. Tapi memang nggak semuanya masuk kamar karena selain nggak boleh berkerumun di sekitar orang yang memang lagi sesak napas, mereka juga harus tetap ikut aturan jaga jarak ya kan. Jadi yang cuma masuk tuh beberapa kawan yang tahu cara kasih pertolongan pertama untuk orang sesak napas aja, Wak. Nah nggak lama kemudian Malika kan ada di situ. Malika tengok badannya si Manda ini mulai kaku.
matanya melotot, wajahnya merah, terus tangannya ngepal gitu loh, kakinya tegang, rahang kayak kaku, pokoknya kelihatan kali macam